Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor, solusi gangguan gerak Anda. Pertemuan kali ini kita akan berdiskusi meragakan tentang rangkaian gerak yang harus kita lakukan atau bisa kita lakukan pada rangkaian jongkok ini, yaitu terutama pada area ankle kita, jadi di area bawah, tentang gerakan dorsal fleksi. Pergerakan ini akan bermanfaat pada saat kita jongkok atau kita berjalan pada fase awal untuk mengangkat telapak kaki kita agar tidak menyeret, gitu ya. Jadi di sini kita akan memperagakan cara bagaimana memperbaiki gerakan dari telapak kaki yang mengangkat, yaitu gerakan dorsal fleksi. Gerakan ini berkisar antara, ya sepertinya mengangkat gini, antara 10 derajat sampai maksimal itu 30 derajat. Dia akan mengangkat cukup tinggi, ya, kelihatan seperti ini. Gerakan ini dipengaruhi oleh kekuatan dari otot yang ada di area samping luar kita, di area yang depan, ya, jadi samping depan, yaitu diantaranya otot-otot tibialis anterior yang dari area depan sini ke bawah, otot extensor halus longus yang sampai ke jempol kita, dan extensor digitor longus yang sampai ke area jari-jari kita. Gerakan ini dipengaruhi oleh otot tersebut bersama-sama untuk mengangkat gerakan ini. Sistem kerjanya dipengaruhi oleh saraf peroneal yang ada di samping, di mana saraf peroneal ini berasal dari pecahan saraf sciatica yang berawal dari bokong. Beberapa orang tidak mampu melakukan gerakan ini karena beberapa sebab. Jadi ada dua penyebab utama yang mengganggu dari gerakan dorsal fleksi, yaitu pertama yang dipengaruhi oleh saraf, yaitu kelemahan dari saraf peroneal yang biasanya terjadi pada orang dengan sakit stroke ataupun orang dengan pengalaman trauma yang mempengaruhi saraf peroneal ini. Penyebab gangguan yang kedua adalah adanya kekakuan atau spastik dari otot-otot antagonis dari gerakan dorsal fleksi, yaitu otot-otot yang mempengaruhi gerakan plantar fleksi yang ada di belakang kita, jadi di area betis. Kekakuan dari otot-otot yang ada di area betis ini menyebabkan kita tidak bisa mengangkat telapak kaki kita, tidak bisa melakukan gerakan dorsal fleksi. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus bagaimana cara memperbaiki gangguan pada kekakuan otot-otot yang ada di area betis kita, yang merupakan otot-otot antagonis dari gerakan dorsal fleksi. Pada saat ini saya sudah mempersiapkan alat sederhana, alat bantu yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan gerak dari dorsal fleksi ini. Ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu kita adanya bidang miring. Ini bidang miring.
saya sudah mempersiapkan 2 buah dengan derajat kemiringan yang berbeda. Yang pertama, ini lebih pendek, akan bermanfaat pada penderita gangguan dorsal fleksi yang cukup parah, jadi dia tidak mampu gerakan maksimal. Ini adalah sebagai latihan awal. Selanjutnya, pada orang-orang yang sudah mulai membaik, kita akan meningkatkan derajatnya. Jadi menggunakan alat bantu yang kedua ini dengan sudut kemiringan sekitar 35 derajat. Jadi yang pertama, kita lihat di sini. Yang pertama dengan sudut sekitar 20 derajat, kemudian kita naikkan dengan bidang yang 35 derajat. Bagaimana cara menggunakan kedua alat sederhana ini? Kita akan langsung peragakan agar bisa bermanfaat buat rekan semua. Pada langkah awal, terutama pada penderita yang cukup serius, di mana kemampuan untuk melakukan gerak dorsal fleksi ini sangat terbatas, jadi dia sangat kaku. Kita pertama menggunakan sudut yang rendah. Caranya kita membelakangi tembok ya. Jadi ini kita menghadap ke depan, ini untuk mengangkat ke belakang. Caranya cukup sederhana, hanya berdiri saja pada bidang miring ini. Yang pertama, untuk yang lebih berat, kemiringannya rendah sekitar 20 derajat. Kita cukup berdiri di sini, oke. Tegakkan, ya, tegakkan badan kita langsung. Usahakan tumit kita menempel ke tembok, betis, selanjutnya ke area bokong, dan selanjutnya ke atas dari pundak, dan selanjutnya ke area kepala kita. Jadi dengan cara berdiri tegak saja. Pada tahap awal mungkin ini akan terasa sakit, tetapi biarkan itu terjadi, atau jika sudah sangat tidak nyaman, kita bisa kendorkan dengan memajukan lutut kita. Relax gitu ya. Jadi tekanannya tidak akan terlalu besar, atau kita buka ke samping. Jadi beristirahat. Usahakan kita berdiri dalam waktu yang cukup lama, semampu yang bisa kita lakukan. Minimalnya kita bisa berdiri di tempat ini sekitar 2 menit atau 3 menit. Jadi kita bisa santai sambil menyanyi atau melakukan aktivitas sederhana lain, misal menggerakkan tangan dan lain sebagainya. Bila target pada bidang miring yang rendah ini sudah tercapai, kita mampu berdiri selama 3 menit. Selanjutnya kita akan tingkatkan ke sudut yang lebih tinggi lagi dengan alat yang kedua. Oke. Kita ganti dengan sudut yang lebih tinggi, yaitu yang sebesar 35 derajat. Dengan bidang seperti ini, tarikan di area betis kita itu akan sangat kuat. Jadi kita paksa agar terjadi peregangan pada otot-otot di area betis, yaitu otot tibialis posterior, otot-otot flexor, hallucis longus, flexor digitorum, gastrok, dan otot soleus yang ada di belakang betis kita. Jadi otot itu akan tertarik secara maksimal. Yang dilakukan sederhana saja. Kita hanya berdiri di bidang miring ini selama sekitar 2 atau 3 menit. Pertama, kita harus selalu hati-hati karena ini cukup sakit.
Oke. Jika belum mampu sampai ke belakang, tumit belum sampai nempel ke tembok, ini tidak masalah. Yang penting bertahan, kita akan nyampe ke sana. Oke. Berdiri rileks saja. Usahakan tumit belakang lutut kita, bokong dan ke atas semuanya menempel ke tembok. Oke. Pertama mungkin kita membuka ya. Jadi kedua jempol kita membuka. Bila ini sudah mampu, selanjutnya kita akan rubah posisinya untuk tarikan yang lebih jauh. Oke. Bila sudah nyaman, kita tarik ke dalam. Oke. Jadi di sini jempol kita akan bertemu di tengah. Sedangkan tumit membuka. Kembali berdiri tegak semampu yang kita bisa, karena ini sangat-sangat kuat tarikannya, karena yang menarik adalah seluruh beban tubuh kita. Oke. Relax, santai, usahakan semaksimal yang kita bisa. Lakukan hal ini bertahap ya, kalau bisa rutin. Setiap pagi sempatkan waktu kita untuk berlatih seperti ini 5 menit saja, maka itu akan sangat membantu untuk memperbaiki gerakan dari dorsal fleksi di sendi ankle kita ya. Oke. Pelan-pelan terus sampai terjadi tarikan semua dari area belakang kaki kita, terutama di area betis. Kita turun perlahan, biasanya akan terjadi perubahan tarikan yang cukup kencang. Setelah itu kita relaksasi dengan cara berjalan perlahan. Oke, begitulah cara teknik sederhana memperbaiki gerakan dorsal fleksi atau mengangkat telapak kaki kita yang disebabkan oleh kekakuan otot-otot di area betis kita, yaitu otot tibialis posterior, flexor digitorum longus, gastrocnemius, dan otot soleus. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita dan untuk meningkatkan kesehatan dari kita semua. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo.